Oke Sobat Angler, kembali lagi di channel saya Wasis Mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan saya kali ini, saya mau ngebahas evaluasi mancing saya ya. Evaluasi tentang pergalata malelean. Karena ya belakangan ini saya itu mancing terus jadi Sobat Angler. Saya mencoba hal-hal baru, hal-hal yang aneh. Terus umpan-umpan yang sekiranya dimakan, dan setiap ada kegiatan pastikan harus ada evaluasi Sobat Angler ya. Dan ini dia hasil evaluasi saya sudah rangkum di sini nih. Nggak banyak sih, cuman ada 7 poin aja Sobat Angler, tapi mudah-mudahan di pointer-pointernya saya yang saya bikin hasil kesimpulan saya ini bisa menjadi wawasan dan juga kita berbagi saling sharing ya untuk ilmu pengetahuan. Jadi saya sebelumnya juga mohon maaf nih Sobat Angler nih, saya bukan menggurui atau mengajarkan ya, karena ini hasil dari pengalaman saya pribadi. Semoga Sobat Angler bisa menerima hasil evaluasi di pergalata malelean yang saya sudah rangkum selama ini ya. Dari sebelum-belumnya itu saya kan mancingan terus tuh ya. Jadi yang pertama itu pelampung ya Sobat Angler. Di sini saya bawa pelampung itu tuh pasti selalu banyak nih Sobat Angler nih. Pelampung bocor aja itu ikan lele aja tahu. Itu kenapa ikan lele tahu? Saya juga nggak ngerti. Jadi diusahakan itu pelampung itu versinya ada banyak Sobat Angler. Yang ini versi pelampung belum merak, yang ini versi di pelampung spon. Jadi kebanyakan itu pelampung bocor itu dia pada bagian sini nih Sobat Angler nih. Dia nih. Bagian ujungnya ini nih. Bagian ujungnya ini nih kebanyakan. Jadi kalau kita goyang-goyangin kayak gini nih. Gimana ya? Nah, ini nih dia pasti bocor ini nih kawan-kawan nih. Ini sangat rentan sekali ini nih. Makanya Sobat Angler harus gimana lah caranya ini nih buat pelampung itu tuh minimal versinya itu banyak. Dan yang saya sudah pernah gunakan memang untuk pelampung spon ini nih, dia untuk kestabilannya dia sangat stabil ya. Tapi susah juga sih, jarang ada orang yang jual. Tapi mungkin sekarang ini udah banyak juga yang jual. Nah itu poin yang pertama saya tuh Sobat Angler. Pelampung bocor aja itu ikan lele tahu. Jadi untuk sensitivitasnya itu dia sangat berpengaruh sekali. Umpama di bagian sininya dia ada yang ketekuk aja, atau dia kan namanya kita mancing ya kan, kotak. Nah, yang di bagian atas itu tuh bagian atap kita di empang itu kalau mancing itu kan. Nah itu yang membuat kadang itu pelampung kita ini nih suka bocor. Nah itu yang perlu Sobat Angler ingat ya. Harus sering-sering cek ini nih pada bagian pelampung ini nih, karena ya itu mengganggu sensitivitasnya itu dia. Jadi untuk ayunannya juga itu kurang. Jadi ikan itu kalau makan itu dia halus banget begini doang dia, gini enggak slup gitu, slup. Nah, jadi ya itu dia pokoknya. Saya bisa ngambil kesimpulannya kayak gitu. Beberapa kali saya mancing itu pelampung saya bocor. Nah itu aduh udah pokoknya babaliut dah. Tuh pointer yang pertama ya Sobat Angler ya. Pokoknya benar-benar harus dicek. Jadi setiap kita mancing kalau keletak begitu kan, apalagi sering mocel atau sering putus atau bagaimana, nah itu harus dicek betul-betul itu ya. Untuk pointer yang pertama itu Sobat Angler di bagian pelampung. Untuk yang di pointer kedua, itu setelan stopper sangat berpengaruh penting. Nah, ini di saat kita mancing ya, Sobat Angler, itu yang namanya stopper atas dan bawah itu, ini harus kita mainin ini Sobat Angler nih, ya, harus kita mainin bagian stopper nih, atas dan bawah. Nah, itu betul-betul harus kita cari setelannya Sobat Angler, supaya apa? Jadi ikan ini nih dia cenderung maunya makannya bagaimana ini? Apakah dia versi makannya itu dia maunya di
load habis, atau di load cuman setengah atau seperempatnya, atau bagaimana, atau dia itu mau model makannya itu tuh dia di press banget dia dari antara dasaran ini kan udah paling bawah, ini dia nih dasaran itu kan udah paling bawah ya kan. Nah otomatis dasaran ini kan dia ada lumpurnya. Nah itu mungkin umpan itu sebandulan gini doang aja dia maunya rada gantung sedikit, terus pelampung itu cuman kelihatan cuman seoprit begini doang nih, dia kelihatan cuman setengahnya ini saja bisa, ataupun dia modelnya setengah miring bisa juga, atau pelampung rebah dia, atau pelampung hanya kelihatan separuh ini. Pokoknya intinya di situ kita harus cari setelan itu ya sobat angler ya. Jangan sampai setelan kita itu babaliut di saat kita mancing. Itu termasuk jenis memakai umpan baik itu olahan ataupun alam ya, atau umpan hidup. Nah itu harus betul-betul tuh sobat angler cari itu tuh, pahami betul-betul itu untuk masalah setelan, karena itu kunci utamanya setelan itu. Karena ikan lele ini kan kita tidak bisa menebak-nebak ya, tapi kita juga harus bisa menebak-nebak, kita main feeling. Nah, di ikan ini maunya gimana ini versi makannya ini nih, ataukah dia kebiasaannya itu makan yang ngelot di pelampung rebah, atau pelampung cuman setengahnya segini saja dia, atau maunya tegak begini tapi untuk di dasaran airnya kelihatan ada yang segini, ada yang kelihatan segini, kelihatan segini, atau kelihatan segini, atau cuma ujungnya doang segini. Nah itu sobat angler itu yang harus perlu diperhatikan ya. Saya berbagi tips untuk itu aja. Untuk pointer yang kedua ya, masalah setelan itu harus betul-betul sekali kita cari maunya yang pas yang seperti apa ya. Nah untuk pointer yang ketiga nih sobat angler, kail. Cek bagian ujung mata kail dan ruit karena sering mocel atau makan tidak sempurna. Kail atau cek bagian ujung. Nah kita bahas lagi nih, karena saya sendiri aja itu suka mocelan kail. Jadi ini dia nih sobat angler ya, ini kan kail nih. Nah, ini kan kail ya kan, pokoknya cek betul-betul dia kailnya ini nih, kita harus cek untuk di bagian ujungnya ini nih, dia ujung yang lancipnya ini nih. Nah cek betul-betul untuk bagian ujungnya ini, karena ujungnya ini kadang itu dia suka nekuk sedikit gitu, bagian mata kailnya ya, bagian ujung mata kailnya itu kadang suka nekuk sedikit dia, atau bagian ruitnya itu tuh suka patah, karena ya namanya ikan kan udah nancep terus, ataupun nabrak, ataupun kena sirip atau kena buntut atau bagaimana. Nah caddy itu pasti kan dia ngebuka kailnya itu ada yang secara dipaksa, ataupun dia menggunakan alat bantu seperti tang, atau alat bantu sogrokan apa sih, kayak sejenis. Kalau di tempat saya itu dia menggunakan sikat gigi, dia ujungnya itu sikat gigi kan, pegangannya itu dibikin sama dia itu untuk masukin apabila ikan makannya sempurna ya, lek-lekan sampai di leher sini, jadi dia tinggal sogrok begini. Nah itu harus perlu diperhatikan juga itu untuk masalah piranti dari kail yang kita gunakan ya sobat angler. Itu pointer yang ketiga. Untuk pointer yang keempat, umpan. Nah kalau kita bicara masalah umpan itu, jadi ikan lele ini versinya itu aneh-aneh dia. Kita harus membedakan versi di cuaca siang dan cuaca malam. Nah, kadang siang itu teriknya panas, ataupun rada mendung, ataupun berawan, ataupun menjelang hujan. Sama dengan di versi malam. Malam itu kebanyakan paling antara dua versi ya. Malam itu antara mau menjelang hujan atau berangin. Biasanya itu angin tuh suka, anginnya kan suka beda nih, kita nih ngerasain ya kan sobat angler nih. Jadi umpan itu siang sama malam itu versinya beda. Siang itu kita neterin menggunakan umpan A, atau umpan alam, atau umpan hidup, atau
kita menggunakan umpan B lah, umpan olahan gitu, tapi nanti malamnya itu belum tentu sobat angler. Itu dia keanehan dan ketidaknyamanan kita pergalata malelean itu. Siang itu bisa neterin, malam itu belum tentu. Kadang malam itu neterin, besoknya kita mancing, siangnya itu kita mancing lagi, tapi kok beda hasilnya sama yang kemarin atau sama yang tadi siang. Nah, seperti itu dia sobat angler. Untuk masalah umpan ya, umpan siang itu dan umpan malam itu kita harus membedakan. Umpan siang itu yang biasa saya gunakan itu, saya biasa menggunakan umpan-umpan alam atau umpan hidup. Nah, untuk malamnya, nah ikan lele itu kan dia lebih agresif, dia di malam hari dia mencari makan itu cuma lewat indera penciumannya saja, menggunakan kumisnya itu tuh dia. Nah, jadi sebisa mungkin ya pokoknya kalau kita main di umpan olahan itu ya main aroma lah intinya. Aroma wanginya dapat, aroma amisnya harus dapat, jadi harus seimbang. Dan kalau di umpan alam ini, nah kita usahakan umpan alamnya itu bisa bermain di aroma wangi atau aroma buah atau aroma atsiri lah dia. Atsiri itu dia aroma wangi-wangian, entah wangi pandan, entah wangi melati atau wangi 1000 bunga, seperti itu ya sobat angler. Itu untuk pembahasan di pointer yang keempat. Nah, untuk di pointer yang kelima nih sobat angler, umpan usahakan itu harus selalu bawa 2 versi. Kalau kita mancing jangan sampai itu kita tergolong di kalangan perbagongan atau kita tidak narik apapun itu bentuknya. Jadi kita itu bukan mancing, tapi hanya nonton pelampung. Nah, jangan sampai itu sobat angler. Saya sudah rangkum ini yang di pointer 5 ini. Setiap kita mancing itu usahakan kita itu membawa 2 versi umpan. Baik itu dua-duanya itu umpan olahan ataupun kita sanding dengan umpan alam atau umpan hidup. Nah, itu dia sobat angler yang harus perlu kita ketahui. Jadi umpan usahakanlah bawa 2 versi ya, baik itu dua-duanya ini umpan olahan ataupun satu umpan alam, satu umpan olahan, ataupun dua-duanya alam ini nih. Itu bisa juga, pokoknya tergantung insting dan juga feeling di kalangan daerah sobat angler masing-masing deh. Jadi kebiasaannya itu apa, dan yang harus perlu kita ketahui juga, kita harus banyak nanya sesama sobat angler mania, angler pergalata malelean ya. Jadi kita mau mancing nih di kolamnya A, daerah ini atau wilayah ini. Nah, kita itu usahakan itu tuh cari tahu dulu. Mas bro, tadi mancing di mana? Oh di sini. Oh di situ totalannya ada berapa kilo? Umpama 30 kilo ke atas gitu sobatnya. Nah, kalau untuk pergalata malelean 30 kilo ke atas untuk di timbangan totalannya itu udah termasuk ikan bagus, ikan mau makan dan ikannya stabil makan. Tapi kalau di bawah 30 kilo atau bahkan di bawah 20 kilo, nah itu harus perlu diwaspadain. Itu biasanya ikannya ikan lagi galau, ikan lagi malas makan, ataupun ikan itu lagi musim kawin dia. Jadi di air itu dia kejar-kejaran, dia udak-udakan gitu. Nah itu tuh, itu udah pasti tuh kita sendiri yang mancing aja itu sampai pusing dibuatnya sama ikan lele. Itu aja. Nah, usahakan itu ya sobat angler ya, di pointer yang kelima itu umpan usahakanlah kita bawa 2 versi. Untuk yang di pointer yang keenam nih, kenali jenis karakter pH air. Nah, pH air ini nih yang susah kita tebak. Jadi kita bisa menebaknya itu hanya menggunakan insting dan feeling aja. Yang pertama itu untuk penggunaan di takaran esen dan di penggunaan esennya tersendiri. Takaran esennya kita usahakan itu kalau ikan lele itu tuh wanginya dapat, amisnya dapat, gurihnya dapat. 3 poin terpenting itu kalau menurut versi saya ya, wasis mancing. Jadi untuk sobat angler wasis mancing juga jangan sampai kita itu kalah
membawa umpannya itu dengan aroma pH air, karena aroma pH air itu kita tidak bisa dibohongi, karena ya memang di kolam ini versi pH airnya itu seperti apa, itu yang harus perlu kita kenali. Nah, triknya saya itu kalau mancing di pH air yang belum kita kenalin, saya umpama bawa umpan olahan, umpama taruhlah kita bawa itu pala ayam, ya kan. Pala ayam ini terserah versi kita nih, entah bikinan sendiri ataupun kita beli jadi lah di toko-toko. Nah, itu usahakan kalau menggunakan umpan olahan itu bawa 2 plastik kiloan. Jadi tujuannya untuk apa? Kalau si umpan olahan kita ini nih, ya kan, nah itu kurang greget makannya. Nah itu jadi si plastik yang kita bawa itu, yang kosongan itu, nah umpan yang ini nih yang kita pakai tadi, ini kita masukin aja, kita pindahin ke kantong yang ini, karena kan kantong yang ini sudah kita gunain kan, udah pasti disobek, dibolongin untuk kita tekan gini kan supaya keluar tuh umpannya, ya kan. Nah itu kita pindahin aja, nah itu langsung ini kita sodok lagi menggunakan esen. Nah, umpan olahan ini itu kalau versi Wasis Mancing itu saya wajib menggunakan yang namanya esen belenok, karena esen belenok itu dia perpaduan antara aroma amis dan juga aroma wangi yang kita pergunakan sebagai esen dasaran. Nah, dengan si aroma belenoknya itu dia bisa mengangkat, menaikkan aroma dari si aromanya dia ini. Tapi ada tapinya sobat angler, jangan kita pergunakan itu lebih daripada takaran dosisnya, karena esen belenok ini tuh bisa jadi itu bumerang buat kita sendiri. Ikan itu bisa aja muter doang, nggak bakalan mau makan dia. Nah, tetangga kita inilah itu jadi keuntungan buat dia. Karena apa? Wah, dikala ikan di lapak kita udah mulai kumpul, udah mulai merepas ngumpul dia, nah si tetangga inilah dia bisa aja ngambil alih ke kita, ngelemparnya di sini. Nah, tetangga tuh ngelemparnya di sampingnya kita persis, ya antara sejengkal atau 2 jengkal. Nah, itu kerugian buat kita, menguntungkan pihak tetangga. Itu sobat angler yang perlu harus kita ingat. Jadi umpan yang kita pindahkan tadi ke plastik itu kita sodok lagi esen. Umpama kita main mulai di 30 tetes untuk esen, ya taruhlah esen apa namanya, oplosan amisan dengan oplosan wangian. Nah, ini kita pakai aroma belenok, ya kan. Nah, itu udah pertama main di 30, kita sodok lagi main di 10 tetes lagi, tambahin lagi 10 tetes. Nggak usah pernah takut sobat angler untuk penggunaan aroma esen berbentuk amis ataupun wangi. Ini perlu saya tekankan ya. Yang perlu ditakutkan itu kita mempergunakan itu aroma-aroma dari belenok. Karena belenok inilah kata kuncinya. Ikan bisa jadi overdosis, maunya muter doang dia, tapi kan nggak mau makan. Nah itu, tambahin lagi. Udah, bila perlu di-strongin aja 10-15 tetes, terserah. Kita ambil tengah-tengahnya boleh juga, 12 tetes atau 13 tetes, tambahin, tambahin. Nah, itu kita tambahin lagi yang aroma, ini aroma wangi. Nah, ini kita main aroma amisnya, tambahin lagi, main di 15 atau 20 tetes. Nah, untuk sodokannya itu usahakan itu tuh saya mempergunakan itu 1:1. Aroma amisnya 1, aroma wanginya 1. Yang disebut 1:1 apa? Kita di sini makainya itu di 10 tetes, ya di sininya juga harus 10 tetes. Terkecuali aromanya itu kita main di 2:1. Nah, yang disebut 2:1 itu adalah aroma amisnya main di 20 tetes, nah aroma wanginya itu main di 10 tetes. Nah, itulah yang disebut dengan 2:1 ya sobat angler. Dan jangan lupa juga untuk sodokan belenoknya itu kita main paling banyak itu di 2 tetes saja, itu cukup 2 tetes. Nah, kecuali kalau lumpurnya tebel ya, nah itu beda cerita. Nah, kencengin lagi belenoknya itu di 5 tetes sampai 10 tetes untuk aroma tebel. Karena apa? Yang namanya umpan olahan itu ya itu kan umpan yang kita pulung.
otomatis dia itu mainnya harus dasaran. Nggak mungkin toh umpan olahan itu tuh kita bisa setel gantung, kecuali kalau pakai pelampungnya gede, iyalah bisa. Nah, kalau kita menggunakan pelampung bulu merak atau pelampung spon yang bentuknya itu panjang seperti ini, nah itu udah, pokoknya itu aja pointer-pointernya itu sobat angler ya, yang perlu sobat angler ketahuin dan perlu harus ingat. Jangan sampai kita itu mancing itu hanya nonton pelampung, malu kan, apalagi kita mancing tuh barengan loh sama kawan-kawan. Lu ngintak berapa? Ya otomatis mau nggak mau lah mulut kita berbohong. Itu aja sobat angler. Jadi 7 pointer itu yang bisa saya kasih di evaluasi pergalatan malelean saya yang saya alamin belakangan ini. Saya konten mancing terus ya. Yang pertama, pelampung bocor aja ikan lele tahu. Nah, itu pelampungnya. Yang kedua, setelan stopper itu sangat pengaruh penting. Yang ketiga, kail. Cek kail ya. Cek ujung mata kailnya. Ujung mata kail sama diruitnya. Yang keempat itu umpan. Nah, kita harus membedakan umpan siang sama umpan malam. Dan untuk setelan esennya juga. Yang kelima, umpan usahakan itu bawa 2 versi, baik itu versi yang pertama umpan olahan, versi kedua olahan boleh, versi yang pertama umpan alam, versi yang kedua umpan olahan boleh, ataupun umpan alam dengan umpan alam aja boleh. Itu feeling dari sobat angler ya. Yang keenam, kenali jenis karakter pH air. Kenali, benar-benar kenali, baik itu penggunaan esen dan juga takaran esennya itu. Dan yang ketujuh itu insting atau feeling. Ya, kita menebak-nebak ikan. Insting dan feeling kita itu betul-betul harus gimana caranya itu kita ya menyatulah gitu. Karena ya kita berpedoman lagi lah, nenek moyang kita aja seorang pelaut. Jadi kita ya gimana caranya kita itu bisa memahami air. Itu aja sih sobat angler. Nanti untuk kedepannya bagaimana pasti sobat angler bakalan lihai sendiri kok. Yang penting mau berinteraksi dengan pemancing lain dan juga kita pembelajaran juga. Oh, mancing kali ini boncos, jadi kekurangannya ini dan ini. Besok-besoknya lagi kita harus jangan sampai seperti itu lagi. Dan usahakan jangan sampai kita itu memancing itu bagong. Minimal 1 ekor aja kita harus bisa dapatkan. Itu aja sobat angler. Baik, itu saja evaluasi pergalatan malelean yang saya berikan kepada sobat angler semua. Saya sebelumnya mohon maaf sekali lagi nih ya, saya bukan mengajari atau menggurui sobat angler. Jadi di video saya kali ini saya hanya berbagi dan sharing kepada sobat angler, terkhususnya sobat angler Wasis Mancing. Mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran dan juga ya udah sharing aja dah, pokoknya kita komen aja ya sobat angler, komen aja, insya Allah akan saya balas dan akan saya jawab. Itu aja sih yang perlu saya garis bawahi tentang evaluasi saya selama saya mancing di video-video saya sebelumnya. Itu aja sobat angler. Oke, terima kasih sobat angler, jangan lupa dukung terus channel Wasis Mancing dengan cara klik komen, share, and subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita dari saya. Salam hormat Wasis Mancing, salam satu hobi berjuta saudara. Terima kasih.